Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini adalah video ketiga dalam playlist vektor, di mana penjumlahan dan pengurangan ini yang akan dibahas itu dari segi geometrinya dan yang kedua dari segi aljabarnya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah penjumlahan vektor secara geometri. Jadi nanti ada beberapa cara penjumlahan vektor secara geometri. Yang pertama adalah cara segitiga. Ada keyword, ada kata kunci dari aturan segitiganya. Yang pertama adalah ujung vektor pertama ditambah pangkal vektor kedua. Jadi ini adalah kata kuncinya. Ujung vektor pertama ditambah pangkal vektor kedua. Maksudnya apa sih? Kita lihat dari sini. Andaikan kita punya, ini garis biru ini adalah vektor A. Kemudian garis merah ini adalah vektor B dengan panjang dan arah yang seperti kita lihat dari sini. Nah, maka ketika diminta A ditambah B, vektor A ditambah B, maka kita pertama adalah buat dulu vektor A-nya. Ini vektor A-nya kita pindahkan ke sini aja biar lebih mudah. Kemudian ini adalah pangkal vektor pertama, ini adalah ujung vektor pertama. Jadi ini kata kuncinya adalah ujung vektor pertama. Berarti yang mana ujung vektor pertama? Maka ini adalah ujung vektor pertama. Kemudian ditambah pangkal vektor kedua. Vektor kedua itu adalah vektor B. Maka kita gambarkan ini adalah vektor B. Ini adalah pangkal vektor kedua atau vektor B. Maka nanti hasilnya adalah yang ini, yang ungu. Ini adalah vektor A ditambah vektor B. Jadi kalau kita menggunakan aturan segitiga, maka A tambah B itu dia nyambung. A-nya ke sini, B-nya melanjutkan ke sana. Maka hasilnya adalah pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Ini adalah hasilnya, A ditambah B-nya. Vektor A ditambah vektor B-nya. Itu menggunakan aturan segitiga. Kemudian yang kedua, kita menggunakan aturan jajar genjang. Kata kuncinya adalah pangkal vektor pertama ditambah pangkal vektor kedua. Jadi nanti kita buat berimpit vektor pertama dan vektor kedua di pangkalnya. Jadi ini sama seperti yang tadi. Ini adalah vektor A-nya, yang ini adalah vektor B-nya. Maka ketika diminta vektor A ditambah vektor B, maka pangkal ketemu pangkal dengan aturan jajar genjang. Ini vektor A-nya, ini adalah vektor B-nya. Nih, ini adalah pangkal ketemu pangkal. Ini adalah vektor B-nya. Nah, kemudian kita buat garis yang sejajar dengan vektor A, berarti kita dapatkan ini, dan garis yang sejajar vektor B, kita dapatkan ini. Maka hasilnya adalah ini, vektor A ditambah vektor B. Kemudian yang ketiga adalah aturan poligon. Jadi kalau aturan segitiga dan aturan jajar genjang itu hanya untuk penjumlahan dua buah vektor. Sedangkan kalau misalkan lebih dari dua buah vektor, itu kita menggunakan aturan poligon. Nah, sebenarnya aturan poligon itu menggunakan konsep metode segitiga, aturan segitiga. Nah, jadi tadi yang seperti yang dikatakan bahwa penjumlahan lebih dari dua vektor kita menggunakan aturan poligon. Sebagai contoh, kita punya ini adalah vektor A, kemudian ini adalah vektor B, ini adalah vektor C. Kemudian yang dimintanya adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Seperti biasa kita buat dulu vektor A. Kalau menggunakan aturan segitiga kan kalau A ditambah B, maka B-nya harus lanjut dari sini dengan panjang dan arah sama dengan si vektor B-nya. Maka kita buatkan ini. Dipindahkanlah vektor B-nya ke ujung si vektor pertamanya. Ini adalah vektor B-nya. Kemudian, nah kalau poligon gimana? Kita lanjutkan lagi. Nih, dari ujung sini, ujung vektor B ditambahkan dengan vektor C. Maka ini adalah vektor C-nya. Maka hasilnya adalah ini, yang ungu, vektor A tambah vektor B ditambah vektor C. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kita menggunakan konsep metode segitiga atau aturan segitiga. Jadi nyambung. Ini vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C dan seterusnya. Kalau ditambah vektor D lagi gimana? Ya sama aja, tinggal misalkan di sini tambah vektor D ditambah vektor E, maka hasilnya adalah dari awal ke akhir nantinya.
Kemudian gimana kalau misalkan pengurangan vektor secara geometri? Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Kita menggunakan aturan segitiga lagi. Kita ulang. Konsepnya yang tadi, ujung vektor pertama tambah pangkal vektor kedua. Misalkan ini kita punya vektor A, kemudian ini kita punya vektor B, dimintanya adalah A dikurangi B. Gimana caranya? Maka kita buatkan dulu vektor A-nya, ini adalah vektor A-nya. Kemudian kita gambarkan vektor B-nya. Ini adalah vektor B-nya. Tapi yang dimintanya kan A dikurangi B. A dikurangi B itu pada awalnya, pada dasarnya itu A kurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Jadi sebenarnya penjumlahan juga, penjumlahan vektor juga. Cuman ditambahnya itu adalah negatif B-nya. Kita harus menggambar negatif B-nya. Ini adalah vektor B-nya. Maka negatif B-nya gimana? Maka negatif B itu adalah vektor yang panjangnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berlawanan dengan si vektor B. Maka yang kita dapatkan adalah ini. Ini adalah negatif B. Panjangnya sama dengan vektor B, tapi arahnya berlawanan dengan si vektor B. Maka hasilnya apa? Ya sama seperti tadi, berarti hasilnya adalah awal ke akhir. Maka ini adalah hasilnya. A ditambah negatif B, atau dengan kata lain A dikurangi B. Kemudian pengurangan vektor secara geometri lagi dengan menggunakan aturan jajar genjang. Kata kuncinya masih tadi, pangkal vektor pertama tambah pangkal vektor kedua. Ini adalah vektor A-nya, kemudian ini adalah vektor B-nya, dimintanya A ditambah negatif B. Maka kita gambarkan vektor A-nya juga sama seperti tadi. Ini adalah vektor B-nya, maka yang kita butuhkan kan A kurangi B itu adalah A ditambah negatif B. Maka kita gambarkan lagi negatif B-nya. Tapi jangan lupa karena kita menggunakan aturan jajar genjang, maka pangkal ketemu pangkal, maka kita gambarkan di sini. Yang hijau. Hijau itu adalah vektor negatif B. Nah, kemudian kita buat garis yang sejajar dengan vektor A. Kemudian kita buat garis yang sejajar dengan vektor B, maka nanti hasilnya adalah yang ungu. Maka yang didapatkan adalah A ditambah negatif B, atau dengan kata lain A dikurangi B. Kemudian pengurangan vektor secara geometri gimana? Ini maksudnya bukan pengurangan aja ya, sorry itu judulnya salah. Maksudnya adalah penjumlahan dan pengurangan lebih dari 2 buah vektor aturan poligon yang di sini. Contohnya. Kata kuncinya ya sama kayak tadi, poligon itu adalah menggunakan konsep metode segitiga. Kalau misalnya bagaimana kalau misalkan yang dimintanya adalah vektor A tambah B dikurangi C, itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan. Ya sama juga sebenarnya, kita lihat dulu soalnya. Ini adalah vektor A, kemudian ini yang merah adalah vektor B, yang hijau adalah vektor C, yang dimintanya adalah vektor A tambah vektor B dikurangi vektor C. Atau kalau mau dibuat penjumlahan semua juga boleh. Jadi itu dibacanya vektor A ditambah vektor B ditambah negatif vektor C. Kita gambarkan dulu. Vektor A tambah vektor B dulu. Nah, ini adalah vektor A-nya. Karena metode segitiga maka berlanjut gambarnya. Nyambung garisnya. Maka ini adalah vektor B. Kemudian ini adalah vektor C. Sedangkan yang kita butuhkan adalah ditambah negatif C, maka kita gambarkan dulu negatif vektor C-nya. Panjangnya sama dengan vektor C, tetapi arahnya berlawanan. Maka yang kita dapatkan yang itu, negatif vektor C. Maka hasilnya apa? Dari awal ke akhir. Jadi yang ungu lagi, A ditambah B ditambah negatif C, atau A ditambah B kurangi C. Nah sekarang contohnya. Kalau misalkan ada soal seperti ini adalah segi 6 beraturan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa segi 6 beraturan itu adalah segi 6 yang mempunyai rusuknya semuanya sama panjang. Jadi semuanya vektor garis AB, rusuk AB, rusuk BC, rusuk BO, rusuk FE, dan seterusnya itu panjangnya sama semua. Ini semuanya sama panjangnya. Yang dimintanya adalah tentukan vektor AB tambah vektor FE dikurangi vektor FO dikurangi vektor OB. Maka kita gambarkan dulu, ini adalah vektor AB-nya, kemudian vektor FE-nya yang ini,
kemudian vektor FO-nya adalah yang ini, kemudian vektor OB-nya adalah yang ini. Nah, sedangkan kalau misalkan pengurangan itu akan jauh lebih mudah kalau kita mengubahnya seluruhnya menjadi penjumlahan. Yang harus diingat bahwa negatif FO itu sama aja dengan plus OF. Jadi ini hurufnya dibalik aja, ini bisa berubah tanda. Jadi ini sebenarnya berubah soalnya menjadi AB ditambah FE ditambah OF ditambah BO. Jadi penjumlahan semua. Kalau penjumlahan kan enak, tinggal berlanjut aja secara poligonnya. Jadi kita gambarkan dulu deh. Maka AB ditambah FE dikurangi FO dikurangi OB. Berarti kita gambarkan AB-nya dulu. Kemudian FE-nya. Nah, sekarang FE-nya di sini, sedangkan AB-nya dulu. Ini pertamanya adalah AB, FE-nya di sini jauh. Ini di sini jauh. Maka kita cari vektor yang sama dengan FE, tetapi melanjutkan dari si ujung dari si vektor AB-nya. Maka yang kita pakai adalah BC. Jadi seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya di video sebelumnya bahwa vektor itu tidak tergantung dengan posisi. Selama panjangnya sama dan arahnya sama, maka itu adalah vektor yang sama. Artinya, FE itu boleh diganti dengan AO, boleh diganti dengan OD, boleh diganti dengan BC. Karena soalnya adalah AB ditambah FE, maka ganti AB-nya ditambah BC. BC itu searah dan sama panjang dengan si FE. Jadi FE diganti oleh BC. Kemudian dikurangi FO. Kurangi FO itu sama aja dengan ditambah OF. Berarti OF arahnya ke sana. Horizontal arahnya ke kiri. Maka kita cari vektor yang sama dengan si OF yang melanjutkan si titik C-nya, yang melanjutkan ujung dari vektor BC-nya. Maka kita ambilnya adalah si CO. Kemudian satu lagi ditambah ditambah BO. Mana BO-nya? Nih. BO-nya adalah ini, berarti miring ke kiri, kemudian arahnya ke atas. Maka cari yang seperti itu, yang sama dengan si BO. Maka hasilnya adalah OE. Jadi boleh diganti dengan OE. Maka yang dimintanya adalah sebenarnya soal ini bisa berubah menjadi AB tambah BC tambah CO tambah OE. Maka hasilnya adalah AE. Itu ya. Jadi AB tambah BC tambah CO tambah OE, hasilnya adalah AE. Oke, kalau misalkan ini adalah soal pilihan ganda, maka jawabannya belum tentu ada, AE itu belum tentu ada di pilihan gandanya, bisa banyak. Maka kita harus cari yang searah dan sama panjang dengan si vektor AE-nya. Apa aja itu? Bisa PD. Cuman dua? Enggak, masih ada dua lagi, tinggal dinegatifkan aja. Maka hasilnya adalah negatif EA. Jadi kalau positif, mau posisi di sini hurufnya tukeran tempat boleh, tapi tinggal berubah tanda aja. Ini positif jadi negatif. Kalau negatif jadi positif nantinya. Berarti satu lagi yaitu negatif si DB. Berarti negatif dari sini. Sekarang gimana kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar? Kalau tadi kan secara geometrinya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya secara aljabar? Nanti ada dua jenis, bisa vektor di bidang, bisa vektor di ruang. Berarti ini di R2, ini di R3. Berarti ini sumbunya X dan Y. Kalau di ruang berarti X, Y, dan Z. Kita tinjau dulu dari vektor di bidang. Kalau misalnya kita punya vektor A, X1, Y1, vektor B, X2, Y2, maka vektor A ditambah vektor B adalah X1, Y1 ditambah X2, Y2. Jadi tinggal dijumlahkan yang seletak aja sebenarnya. Jadi gampang, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan diketahuinya panjang, vektornya yang diketahuinya, maka kita pasti pakai rumus ini. Panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan akar dari panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, kalau di ruang, berarti kalau misalkan ini kita punya vektor A-nya X1, Y1, Z1, berarti ada sumbu Z-nya. Vektor B-nya X2, Y2, dan Z2. Berarti A dikurangi B, ya sama juga sebenarnya. Mau ditambah ya sama, tinggal ditambah. Kalau dikurangi ya dikurangi. Maka hasilnya adalah ini.
Nah, sekarang kalau misalkan gimana kalau misalkan dikurangi di sininya A dikurangi B, maka rumusnya adalah bedanya di sini aja. Dengan penyembelahan kalau ditambah maka ditambah 2AB. Kalau di sini dikurangi berarti dikurangi 2AB cos theta. Berarti panjang A kurangi B sama dengan akar dari panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat dikurangi 2 panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Jadi bedanya di sini. Dua rumus ini A tambah B maupun A kurangi B panjangnya ini berlaku untuk soal yang di bidang maupun soal untuk di ruang. Jadi sama aja. Contoh soalnya deh, biar lebih jelas. Kalau jika diketahui vektor A adalah 2i dikurangi 3j ditambah 4k, berarti ini adalah vektor yang menggunakan cara penulisan vektor basis. Ini adalah 3 dimensi atau di R3 karena ada i, j, ada k-nya. Kemudian vektor B adalah i ditambah 2j dikurangi k, c adalah sama dengan i dikurangi j ditambah k. Maka tentukan A ditambah B kurangi C. Kemudian tentukan panjang vektor A tambah vektor B dikurangi vektor C. Sekarang panjang yang diminta. Ada 2 berarti pertanyaannya. Kita kerjakan satu-satu deh. Kita mau nyari vektor ini dulu. A tambah B kurangi C. Maka hasilnya adalah ini adalah vektor A-nya ditambah vektor B-nya dikurangi vektor C-nya. Berarti yang ini dimasukkan ke sini. Maka kurungnya dibuka, karena ini berarti kurungnya dibuka 2i dikurangi 3j ditambah 4k, karena ini plus ya tinggal dikali aja masuk ya sama aja, berarti hasilnya adalah i ditambah 2j kurangi k. Nah kalau dikurangi negatifnya masuk, negatif dikali i dikali 1i, maka negatif i, negatif dikali negatif plus j, negatif dikali plus k jadi min k, maka hasilnya adalah ini. Kita kumpulkan sama i sama j dan sama k. Berarti 2i, i-nya pindah ke depan, yang ini min i-nya juga pindah ke depan. Yang j-nya min 3j, kemudian tambah 2j, kemudian ditambah j. Yang k-nya 4k, dikurangi k, dikurangi k. Maka hasilnya adalah ini. Maka hasilnya adalah 2i ditambah 0j ditambah 2k. 0 ini, boleh nggak ditulis? Boleh. Boleh nggak ditulis? Boleh juga. Ya gimana maunya. Mau ditulis gini juga boleh. Kalau mau ditulis juga gini juga boleh. Jadi 2i ditambah 2k. Ini tetap di R3. Tapi koefisien dari si J-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita nyari panjangnya seperti biasa. Nyari panjang dari vektor di R3 ya. Tinggal akar dari 2 kuadrat koefisien dia. 2 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 8. Akar 8 itu adalah 4 dikali 2. Akar 4-nya adalah 2. 2 ini nggak bisa keluar, jadi 2 akar 2 hasilnya. Kemudian contoh kedua. Jika panjang vektor A sama dengan 5, panjang vektor B sama dengan 6, sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan 120 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan panjang vektor A ditambah B. Nah, kalau yang kayak gini, itu tidak bisa dijumlahkan yang kayak tadi, yang soal sebelumnya. Karena vektor A-nya itu tidak diketahui, cuman panjangnya saja yang diketahui vektor A dan vektor B-nya. Maka gimana? Maka pakai rumus yang ada di bawahnya yang tadi. Vektor A tambah panjang vektor A ditambah panjang vektor B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 panjang vektor A panjang vektor B dikali cos theta. Maka sama dengan 5 kuadrat dari sini nih, 5 kuadrat ditambah B-nya 6 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikali 6 dikali cos 120. Sama dengan 25, 6 kuadrat 36, 2 dikali 5 kali 6, cos 120 adalah negatif setengah. Cos 120 itu adalah cos 60 di kuadran 2, jadi nilai cosnya adalah negatif. Bagi yang belum mengerti, nanti akan dijelaskan, nanti dibuatkan videonya yang membahas tentang cara menghitung nilai dari perbandingan trigonometri yang 6 itu, sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen di kuadran, mulai dari kuadran 1 sampai kuadran 4, jadi 0 derajat sampai 360 derajat, kemudian sudut negatif dan sudut di atas 360 derajat. Oke, kita lanjutkan lagi.
Maka hasilnya adalah 25 ditambah 36, 2 dikali negatif setengahnya negatif 1, dikali 5 kali 6 negatif 30. Maka hasilnya adalah akar dari 31. Gimana kalau misalkan A dikurangi B, panjang A kurangi B yang dimintanya? Ya tadi seperti tadi rumusnya. Kalau di sini tambah, kalau A kurangi B maka di sini dikurangi. Maka pengerjaannya mirip tadi, hasilnya adalah akar 61. Jadi nggak beda jauh lah kalau A tambah B A kurangi B, bedanya di sini aja. Kalau di sini penyebelahannya, kalau penyebelahan maka di sini tambah, kalau pengurangan di sininya dikurangi. Bedanya di situ aja. Contoh ketiga, jika panjang vektor A 5, panjang vektor B 6, sudut antara vektor A dan vektor B adalah 120 derajat, berarti soal yang tadi, seperti yang tadi. Tentukan, nah beda dikit sih soalnya, si tentukannya. Kalau ini tentukan A ditambah 2B, kalau tadi kan A tambah B, A kurangi B. Sedangkan yang kita punya vektor A dan vektor B, kita nggak punya 2B. Gimana mengerjakannya? Ya beda sedikit sebenarnya. Berarti yang harus kita pahami adalah panjang dari 2 vektor B itu sama artinya dengan 2 dikali panjang vektor B. Berarti sama dengan 2 dikali 6, karena panjang vektor B-nya adalah 6. 2 kali 6, 12. Kita mulai sekarang. Panjang vektor A ditambah 2B sama dengan akar dari, tinggal masukin aja A-nya A, kemudian yang belakangnya ini adalah 2B. Berarti panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang dari 2B dikuadratkan ditambah 2 dikali panjang A dikali panjang 2B dikali cos theta. Maka sama dengan 5 kuadrat tambah, ini kan 12 tuh 2B-nya. 12 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikali 12 dikali cos 60. Pengerjaannya masih sama, cos 120. Sorry, ini tadi cos 120. Cos 120 itu sama dengan cos 60 di kuadran 2. Jadi nilainya negatif, maka hasilnya adalah negatif setengah. Setelah kita hitung, maka hasilnya adalah akar 109. Mudah kan? Jadi di sini mau diubah gimana pun itu yang nggak jadi masalah. Gimana kalau misalnya mintanya adalah panjang 3A dikurangi 2B? Ya tinggal ganti aja di sininya. 3A-nya berapa? 15. 2B-nya berapa? 12. Tinggal gitu aja. Tinggal masuk sini nantinya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai penyembelahan dan pengurangan vektor. Mulai dari geometrinya, kemudian aljabarnya, menggunakan aturan segitiga, aturan jajar genjang, dan aturan poligon. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk memahami materi vektor secara keseluruhan. Jangan lupa, hidup adalah perjuangan dan pengabdian, dan keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.